Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan cara mudah servis lampu teman-teman ya. Panduannya sangat singkat sekali. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara servis lampu, panduannya seperti apa, saksikan video berikut ini. Dan jangan di skip bila Anda pengen lebih tahu lagi. Oke guys, let's go. Ini adalah input AC ya. Ini di sini ini kalau kebalik bolak-balik masangnya ya aman-aman saja, mau plus mau min bolak-balik aman. Dilewatkan pada sekring. Ini sekring, nilainya biasanya 1 ohm sampai 10 ohm. Kalau mati ya mati semuanya karena sekring ini pengaman dari kebakaran. Jadi kalau lampu mati konslet, bagaimana nanti listrik nggak jeglek atau nggak turun, biasanya dikasih sekring ini. Kalau nggak ada sekringnya, begitu TR-nya jebol dan konslet, maka sekring rumah kita akan putus, meterannya akan turun. Maka dikasih sekring di rangkaian ini. Kalau sini kerusakan, maka dia akan putus ya. Langsung masuk ke dioda teman-teman ya. Ini namanya dioda ya. Dioda ada min, ada plus. Kalau kebalik masangnya nggak bisa. Ini yang di apa ini? Ujungnya ada garis putihnya ini seperti ini kan, putih-putih ujungnya teman-teman ya. Zoom sedikit. Ini putih-putih ini kalau kita mau ini plus ya, jadi positif. Ini keluaran positif. Keluaran negatifnya kalau di belakang ini. Begitu masuk strom arus, ini harus positif di sini. Ini. Kalau kita kasih strom positif, maka di sini akan keluar positif juga. Nah, kalau kita kasih negatif, maka dia nggak akan menghasilkan strom di sini, nggak menghasilkan fasenya. Ya. Jadi dia kerjanya untuk kalau meneruskan arus, mengubah arus ke AC ke DC ya dari sini, inputan AC-nya dari sini, terus keluarannya di sini. Ini menghasilkan DC, menghasilkan arus plus. Kalau menghasilkan arus min seperti yang di sini, ini juga DC, berarti inputannya di bagian atas ini ya, di belakangnya ini menghasilkan min. Dikeluarkan, pengeluarannya nanti yang dari sini ini voltase minnya akan ditampung di elko ini ya. Ini ada tandanya, ini tanda min ya, ini tanda min elko. Kepada dioda tadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau ini rusak teman-teman, misalkan putus satu, maka di mesin lampu tadi walaupun nyala, dia akan nyala berkedip cepat banget. Cepat sekali kedipnya, mati satu. Kalau konslet ya putus. Nanti misalkan ini putus satu atau konslet satu, maka sekring di sini akan putus, mesin nggak bisa kerja, lampu nggak nyala. Itu ya teman-teman. Di kerusakannya seperti itu. Mati satu ataupun mati dua hasilnya keder. Kalau mati dua misalkan di dua bagian mati ya, bukan konslet ya. Kalau konslet jelas putus. Tapi kalau mati masih bisa on, teman keder. Langsung naik ke sini ini, namanya ini elko. Iya. Elko atau kapasitor elektroid. Elko teman-teman. Ukurannya beda-beda. Kalau lampu 3U 25 watt dia pakai 6,8. Ya, biasanya pakai 6,8 UF mikrofarad maksudnya. Kalau dia 23 watt, 18 watt biasanya elko-nya ini 4,7. Kalau 14 watt biasanya 3,3 mikrofarad. Terus misalnya gimana? Misalnya begini. Saya punya mesin 14 watt, kan biasanya 3,3 mikro tuh. Kalau saya ganti 6,8 bisa nggak? Bisa banget jawabnya ya. Bisa banget, lebih bagus. Kalau saya ganti 22 mikro yang bawaan mesin 4U bisa nggak? Bisa banget. Bagus, teman.
bodinya, casingnya nanti apa muat itu ya, terlalu besar. Itu elko. Harus positif dapat positif, negatif dapat negatif. Ini masangnya. Elko. Dia teman-teman, kalau mati apakah mesin masih nyala? Masih, jawabnya masih nyala. Hanya terkadang TR-nya ini nggak tahan terus mati. Kalaupun nyala teman-teman, nyalanya di kaca filamen ini, tampakan di mesin filamen nggak terang, redup nyalanya. Nyalanya redup. Itu kalau elko-nya mati atau gapok ya, gapok atau putus kakinya. Jadi kalau nyalanya redup, udah hampir pasti tuh ininya elko-nya ganti, bisa melembung. Bisa di sini di pangkalnya ini gapok atau di sini ini putus karena neyeng karaten. Sampai di sini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian setelah elko teman-teman naik, ini ada namanya yang mudah, ada namanya DB dulu. Ini untuk osilator teman-teman, osilator mesin rangkaian sama milar ini. DB ini teman-teman juga sering mati ya. Kalau mati lampu walaupun yang lainnya semuanya hidup, hijau-hijau ini mati atau yang hitam-hitam mati, kayak dioda nggak ada apanya namanya, nggak ada angkanya, nggak ada garisnya. Seperti ini juga DB ini teman-teman. Ya, kalau ini mati atau yang hijau ini mati, itu juga nggak hidup, mesin mati total. Ini DB ini ya. Ngukurnya sehatnya ini nggak gerak, waktu dilepas nggak gerak. Kalau dilepas kemudian diukur pakai ohmmeter dia gerak, mati konslet. Kalau nggak pakai pengukur DB. Itu ya sekilas saja DB gunanya untuk osilator ini. Osilator bukan isolator, osilator. Jadi pembangkit gelombangnya pakai ini. Rangkaian DB ini sama ini. Ini milar osilator ya. Saya menyebutkan milar osilator. Ini nilainya 223. Ya, 223. 223 jarang mati. 223, iya 223. 22 nano. Ini jarang mati teman-teman. Hanya kalau memang dia mati, walaupun semuanya ini hidup. Elko sehat, dioda sehat, transistor sehat, DB-nya juga sehat, trafonya bagus, starternya bagus. Ini juga mati, rangkaiannya nggak bisa kerja. Jadi kalau teman-teman kebingungan, ini udah dioprek kok masa udah kok nggak ada yang mati, merasa nggak mati, tapi mesin belum bisa on. Coba ya ini 223 ini diganti. Karena apa? Karena ini sulit diukur. Kebanyakan orang masih kesulitan, apalagi pakai AVO di tester biasa, kesulitan. Pakai tester minimal yang kalibrasinya ohm sampai 10K. Itu pun bisa detek sulit, hanya simpangannya kecil sekali. Kecuali pakai ESR teman-teman bisa mendeteksi. Ini masih ada nilainya enggak, kapasitasnya masih hidup enggak ini. Ini kelihatan. Jadi kalau milar ini mati, pasti ya semua rangkaian akan mati. Itu ya teman-teman. Kalau ini mati, semuanya mati. Lanjut lagi ke transistor. Transistor ini komponen aktifnya ada dua, kanan kiri. Kalau milarin tadi maaf, masangnya kebalik aman-aman saja. Misalkan kaki A untuk kaki B untuk kaki C, untuk kaki A bolak-balik aman. Elko harus sama, untuk plus yang plus, kaki plus untuk plus, kaki min dapat min, wajib. Kalau enggak ya meletus nanti jedot. Transistor, kembali ke transistor. Transistor ini kalau ke 3U nilainya biasanya pakai seri 13003 ya. Kalau ini mati satu maupun mati dua-duanya, jelas mesin juga nggak bisa hidup. Mati satu juga nggak hidup. Mati satu. Kalau konslet ya putus, sekeringnya biasanya putus, mesin juga nggak hidup. Nah ini transistor. Sebelum transistor ada namanya RERB, R3, R2. Apa itu teman-teman? Ini wajib ya untuk teman-teman yang masih ingin tahu. RE itu biasanya dua, gelangnya ini ada dua. Ini kan coklat hijau, nilainya berapa ini? Coklat hijau emas.
Nilainya ini 1,5 ohm. 2, gelang 2 aja ini, karena yang ini jarang. Coklat hijau 1,5 ohm. Biasanya gelang 2 itu aja. Ini dari kaki emitor ke ground, ambil pasti ya, saya lihat di sini. Ya, ini jurusannya ke emitor ini, dari kaki ketiga ini. Dapatnya ground ini. Pasti itu. Yang ini ya, yang ini. Kaki transistor ini jalur ke ground. Ini yang emitor, pasti ground positif maupun ground negatif. Nanti kalau yang di sebelah sini dapatnya positif, yang di sana pasti dapatnya yang di TR ini, yang nilainya sama itu ya, coklat hijau itu atau 1,5 ohm itu pasti dapatnya yang plus. Nah, naik lagi ke RB, ini RB, R3. Ini coklat, ini hijau, ini hitam. Nilainya berapa ini teman-teman? Nilainya 150, 15 ohm. Ini nilainya 15 ohm. Kalau ini mati satu saja misalkan, ya juga nggak bisa on. Mesin mati semua. Nggak bisa kerja. Maka kalau ini mati, R-nya ini mati, kebakar misalkan tampak meletus hitam-hitaman, biasanya TR-nya mati, kanan kiri mati, ganti. RE, RB kanan kiri mati, ganti. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi gelang 3, R gelang 3 ini jalurnya pasti ke untel-untelan ini, ke toroid ini. Jalurnya pasti ke sini. Jadi di TR nanti ada dilewatkan R, namanya RB, pasti jalurnya ke sini ini, kumparan di toroid ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut pelan-pelan saja. Kemudian ada lagi R yang berbeda. Ini RE, RB, ini RB yang di kelihatan enggak ini? Yang di sebelah, kalau tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Ini RB nilainya 15 ohm. RE-nya mana, bro? Ini RE-nya bro, ini dapat kaki ini ke ground. Gelang 2 ini loh bro, ini RE ya bro ya. Nah. Terus ini apa bro? Ini milar juga ini, jarang mati. Kalau mati masih hidup juga. Nilainya ini biasanya 222 atau 102 atau 152. Maksudnya gimana? 152 itu maksudnya 1N5. Kalau 222 gimana mas? 2N2. Kalau 102 1 nilainya 1N 1 nano. Kalau ini mati teman-teman, masih hidup ya, lampu masih hidup, hanya memang panas dan seterusnya, gampang mati dan seterusnya ya. Hanya ketika ini mati, enggak, dia masih bisa hidup. Waduh, ternyata 13 menit teman-teman. Nanti kelamaan ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang belum paham silahkan disimak kalau ingin paham ya. Khususnya yang nggak punya background elektro, ini penting, wajib saya kenalin. Atau teman-teman juga bisa beli dan praktek sendiri, mengamati. Dicepot satu, nanti gimana efeknya. Cepot ini satu, efeknya gimana. Tapi terlalu lamaan kalau nggak punya dasar. Saya jelaskan. Yang saya bagi ini, mohon maaf terlalu panjang, terlalu lebar. Mudah-mudahan bisa ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.